Shalom, selamat siang menjelang sore. Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia, YASDI. Mohon maaf, saya hari ini terlambat karena hari ini sebenarnya saya ditugaskan untuk mengisi mandi story. Hanya saya agak sedikit terlambat karena tadi ada beberapa kegiatan yang saya buat dan saya agak sedikit kurang sehat karena tadi mungkin kehujanannya gitu. Jadi saya baru bisa mengudara hari ini, siang ini, dan saya akan memberikan sedikit cerita tentang saya sebagai disabilitas netra. Jadi saya mengalami gangguan pada penglihatan itu sejak usia kurang dari 1 tahun. Pada awalnya saya lahir normal, hanya pada saat itu seperti lazim dan kebiasaan ya kalau dibilang, walaupun sebenarnya itu bukan kebiasaan yang harus menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Mungkin karena kondisi fisik setiap manusia pada saat masih bayi baru lahir itu kan biasanya masih lemah, jadi ada sedikit gangguan pada suhu tubuh saya yang orang biasa disebut dengan panas, dengan suhu yang terlalu tinggi, sehingga pada saat itu keluarga saya merasa bingung karena kita di kampung, terus terang aja masih bingung pada zaman itu ya, sehingga setelah beberapa hari saya dibawa ke puskesmas atau dokter, dan ternyata setelah diperiksa panasnya, menurut yang saya dengar cerita dari orang tua, pada saat di ruangan dokter itu panas saya turun. Namun pada saat dokter memeriksa itu sudah terlambat, sehingga sudah berpengaruh kepada saraf mata. Dan alternatif dokter waktu itu cukup serius, kalau nggak cacat ya meninggal. Tuh, pada saat saya usia kurang dari 1 tahun. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya menjadi cacat dan mata, saraf yang ke mata itu yang terganggu karena panas yang sangat tinggi. Saya lupa berapa, pokoknya di atas normal, di atas dari batas wajar, sehingga mempengaruhi saraf yang ke mata. Jadi akhirnya saya mulai mengalami kemunduran pada penglihatan. Namun pada saat saya mulai sadari tentang hidup saya, kan biasanya usia 0 sampai usia 1 atau 2 tahun itu kan kita belum paham, belum bisa merasakan. Dan pada saat saya usia 45 tahun, memang kondisi saya sudah sebagai disabilitas netra, hanya boleh dibilang masih low vision. Dan saya masih bisa membaca buku dalam jarak 1 jengkal, kelingking dan jempol. Nah, itu masih bisa saya membaca. Agak dekat sedikit lah, lebih daripada itu, lebih dekat sedikit. Masih bisa kelihatan buku-buku paket, buku-buku cetak zaman dulu waktu masih usia 7 tahun. Itu saya suka baca-baca. 6 tahun, 5 tahun itu saya suka baca-baca. Walaupun saya belum sekolah, saya sudah mulai kenal huruf-huruf dan mulai baca-baca buku-buku itu biasa.
dan itu berlangsung terus, dan sejauh itu sampai saya usia 20 tahun, 21, 22, masuk ke 23, saya tidak pernah menggunakan alat bantu tongkat karena memang masih low vision, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, hanya saya masih bisa melihat dengan fokus. Dan waktu saya sekolah di SLB itu SD sampai kelas 6, dan masuk ke SMP, SMA, dan kuliah itu saya inklusi, jadi bergabung dengan orang-orang normal. Itu masih biasa, saya masih bisa berjalan walaupun perlahan-lahan, namun masih bisa menilai, memandang, menilik, melihat. Dan pada akhirnya pada usia 23 tahun saya merantau. Setelah 20 tahun saya merantau, usia 22 tahun saya merantau, dan di situ terjadi sesuatu yang justru malah merusak penglihatan saya lebih lagi. Kalau mau dibilang masih melihat, sebenarnya saya masih melihat, hanya tertutup kabut putih. Beberapa kali saya diperiksa, katanya ini katarak. Hanya untuk bisa melakukan tindakan itu butuh pendamping yang harus bertahan selama beberapa bulan. Dan pada akhirnya saya sadar bahwa saya tidak mudah untuk mencari pendamping, sehingga pada akhirnya saya bilangnya sudah, nanti kalau memang satu berkenan saya bisa ada kesempatan untuk bisa mengorek katarak, karena ilmu medis sekarang mengobati katarak hanya cukup dengan meneteskan 1 atau 2 tetes lalu dibersihkan, tidak harus operasi berat seperti dulu lagi. Kalau memang sudah waktunya saya pasti bisa, itu saja yang menjadi keyakinan. Lalu penyebab penglihatan saya menjadi menurun, bukan menurun dalam artian total atau bagaimana, hanya mata saya seperti dipenuhi kabut, jadi melihat itu hanya bayang-bayang, tidak jelas. Fokusnya kurang karena goyang-goyang, gitu juga kelihatan. Itu salah satu dan satu-satunya penyebabnya, dan ini merupakan satu pelajaran bagi saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukan itu lagi. Dan ketika saya usia 23 tahun, saya dan teman saya mengkonsumsi satu minuman keras asli dari Bali sebanyak 2 botol aqua besar. 2 botol aqua besar itu kami tuangkan di dalam satu teko sedang, baru kami nikmati berempat. Namun 2 teman kami ini masih cukup sadar, sehingga mereka berhenti pada saat sudah mulai merasakan tidak enak. Sementara saya dan teman saya yang satu malah keterusan. Dan pada akhirnya setelah saya sadar dari kondisi yang boleh dibilang mabuk karena meminum minuman keras yang nomor 1 asal Bali, dan setelah itu perubahan terjadi pada mata saya. Yang tadinya masih bisa lihat dengan fokus, sekarang agak sulit untuk melihat dengan fokus, harus meneliti terlebih dahulu. Dan disitulah saya mulai sadar, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari minuman-minuman keras. Dan ada satu kebiasaan lagi saya yang mungkin
banyak dilakukan orang-orang, khususnya laki-laki, yaitu merokok. Dan ada satu momen, satu keadaan di mana saya benar-benar ringan sekali untuk berhenti dari rokok. Itu pada saya berusia 30 tahun, 3 tahun setelah 7 tahun 7 tahun setelah saya berhenti minum minuman keras, saya berhenti merokok. Dan ternyata rokok itu juga berpengaruh untuk penglihatan saya. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sampai hari ini dan mungkin seterusnya saya tidak mau lagi menyentuh yang namanya rokok, minuman keras yang dilarang, yang bisa berbahaya itu. Saya sendiri tidak percaya bahwa sejauh ini sudah lebih dari 9 tahun saya lepaskan dua hal itu, dan saya berpikir itu karena pertolongan Tuhan. Jadi saya lepaskan dan hidup saya terasa lebih ringan, badan lebih enteng. Terlepas dari mungkin kalau misalnya lagi capek bekerja, itu beda lagi. Cuma harus saya syukuri bahwa sampai hari ini saya masih bertahan dan terus menerus saya akan komitmen untuk tidak melakukan itu, betul-betul melepaskan rokok dan minuman keras yang sangat berbahaya. Lalu perjalanan hidup saya terus banyak perjuangan yang saya jalani. Ada satu hal yang membuat saya sampai hari ini bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai. Banyak persoalan masalah saya bisa mengerti. Bukan soal saya bisa menyelesaikan, melainkan saya bisa mengerti masalah itu sebelum saya bisa mengambil tindakannya. Dan pada akhirnya pada saya usia ke 35 ya, usia 35 saya bertemu dengan pengurus Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia, dan saya digabungkan dengan grup ini. Dan ternyata ada banyak kawan-kawan yang bisa saya jumpai, ada banyak tempat yang bisa saya kunjungi melalui Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Dan saya bersyukur bisa berada di dalam Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Jadi itu saya kelumit sedikit tentang kisah hidup saya. Saya menjadi disabilitas netra sejak usia kurang dari 1 tahun karena sakit panas. Kemudian saya pernah merusak diri saya sendiri dengan barang-barang yang tidak benar seperti minuman keras ataupun merokok. Dan puji Tuhan ya, saya bisa berhenti dan saya tidak ada rasa beban pada saat berhenti. Kalau mau dibilang seperti teman-teman yang lain itu sulit berhenti dan masih terus tergoda, saya bersyukur bahwa saya melepas itu dengan ringan dan tidak ada beban untuk seperti mengingat-ingat kembali atau seperti kepingin kembali. Itu tidak ada. Dan sekarang yang menjadi tujuan hidup saya sebenarnya saat ini sekarang adalah bagaimana berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang benar menurut kebenaran itu sendiri, bukan menurut saya. Itu yang menjadi perjuangan saya, sehingga benar-benar saya memberikan contoh. Walaupun masih berjuang, namun secara perlahan-lahan saya bisa melewati semua persoalan dengan kondisi saya sebagai disabilitas netra ini. Dan terima kasih untuk YASDI, Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia, untuk
bisa menggabungkan saya bersama dengan teman-teman di sini. Dan akhirnya maju terus di Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia dengan semua program-programnya yang ada, yang bermanfaat bagi semua anggotanya. Demikian sedikit kisah saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.